Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa ada di tempat ini, itu semua karena berkat perkenanan anugerah Tuhan, amin. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat dan anugerah yang Engkau berikan pada setiap musim hidup kami, Yesus. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami, Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna sampai pada saat ini Tuhan. Kami masih bisa memuji Engkau Tuhan. Itu semua adalah karunia dari Engkau. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Kau yang memelihara hidup kami Tuhan. Sebab karena kasih-Mu
bersyukur buat penyertaan-Mu Yesus. Kami bersyukur, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kesetiaan-Mu Yesus bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu yang tak pernah habis bagi hidup kami. Sumber segalanya, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ajaib kasih-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur, sebab kasih-Mu besar bagi setiap kami Yesus. Kau pandang hati kami Tuhan, Kau yang pandang hati kami. Kami memberikan yang terbaik yang kami miliki Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Engkau Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa bagi hidup kami. Buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku. Buka mataku, buka mata hatiku Tuhan, biar ku mengerti pengharapanku di dalam-Mu. Betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa-Mu nyata dalamku.
kasih Tuhan, sebab karena anugerah-Mu Tuhan kami mau bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hebat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kami percaya kita semua memiliki Allah yang hebat, amin. Katakan, ku telah dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Takkan ku telah dibentuk serupa dicipta, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Katakan menceritakan kebesaran kuasanya. Sama-sama katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Sebelum katakan, ku mau menjadi kuat, hey. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, amin. Puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa, amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Yesus. Tidak pernah sedikit pun Tuhan, Kau tidak menepati janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Bahwa kami untuk selalu terus percaya Tuhan. Bahkan apapun yang tidak kami mengerti atas pekerjaan-Mu Tuhan. Buat kami untuk selalu percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Karena sebab Engkau selalu memberikan yang terbaik, hal yang terindah Tuhan. Makasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir
percaya, sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Oh Bapa-Ku, Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau jadikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab kami tak mau takut Tuhan. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Saya serahkan hamba-Nya. Ku berserah di dalam kekuatan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Oh Tuhan, kami percaya Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Allahku yang luar biasa, Allahku yang dahsyat, Allahku yang ajaib. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan kami masih diizinkan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Kami masih diizinkan untuk datang menyembah, meninggikan Kau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, siang sore hari ini Tuhan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar urapan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga firman sore hari ini boleh memberkati setiap kami, mengubah kehidupan kami. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semua teman-teman MC Youth dimanapun berada. Sore hari ini kita akan sama-sama beribadah meskipun kita masih dalam suasana ibadah online. Tapi kami percaya, kita semua percaya bahwa urapan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun ya. Oke, saya buka dulu. Bisa nafas teman. Oke, kita mau baca sama-sama. Langsung kita buka di Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Judul perikopnya dua macam dasar. Saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ke-27 ini menjadi bagian terakhir dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dimulai dari pasal yang ke-5 ditutup di pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-29. Tapi kita bahas ayatnya sampai ke-27. Ya. Ada dua macam dasar. Berarti di sini kita belajar sama-sama ada dua macam orang. Ya, ada dua macam tipe orang yang mendapatkan input yang sama. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ada ditulis di ayat yang ke-24. Dan diulangi kalimat yang sama di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, berarti input dari dua orang ini sama. Yang masuk sama, yaitu perkataan dari Tuhan. Perkataan yang mana? Nanti tolong dibaca pasal 5 ayat 1 sampai ayat pasal 7 ayat yang ke-27. Ya, ada dua orang mendapatkan perkataan yang sama dari Yesus. Ya, saya ulang, di ayat yang ke-24 dikatakan bagian A, setiap orang yang mendengar perkataanku. Ini tipe orang pertama. Tipe orang yang kedua sama, mendapatkan hal yang sama. Di ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, sama ya. Jadi dua orang ini sama-sama mendengar, menerima perkataan Tuhan. Ya, bisa saja ini adalah dua orang yang sama-sama rajin ke gereja. Kalau ibadah bareng, jam ibadahnya bareng. Ya, firman Tuhan yang didapat dari pendeta sama. Ya, mungkin pelayanan bareng, bertumbuh. Enggak bertumbuh sih. Pokoknya mereka itu ada di komunitas yang sama. Di komunitas gereja yang sama. Ya.
Karena kalimatnya kalau kita baca tadi di ayat yang ke-24 dan 26 awal itu sama, ya. Nah, kalau orang yang dua tipe orang ini yang disebut nanti mengalami nasib yang berbeda, ya. Sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Harusnya ada tipe orang-orang yang lain, ya kan? Nantinya ya. Nah, yang berbeda, yang mereka dua orang ini mereka mengalami hal yang sama di dalam kehidupan mereka, ya. Masih kita baca di ayat yang ke-25, nanti juga kita baca di ayat yang ke-27. Mereka mengalami hal yang sama. Di ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Dua orang tadi ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu. Stop ya. Ini orang yang ada di ayat yang ke-24. Orang yang ada di ayat ke-26 mengalami hal yang sama. 27 berkata seperti ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ya. Mereka mengalami hal yang sama. Setiap orang yang ada di gereja, yang bergereja, ya, yang mungkin mendengarkan firman Tuhan setiap saat mungkin. Tidak pernah let hari Minggu, doa malam, komsel, semua mendapatkan hal yang sama. Bukan berarti terus luput dari yang namanya hujan, badai, banjir, angin. Maksudnya tidak terluput dari masalah. Orang yang ada di ayat 26 dan 24 tadi akan sama-sama mengalami hujan, banjir, dan angin dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita. Kita tidak luput dari yang namanya masalah meskipun kita ini mendengarkan firman. Ada masukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir, sekali-sekali jangan pernah berpikir kalau kita ikut Tuhan kita akan lepas dari masalah. No. Kalau saya ikut Tuhan, saya rajin mendengarkan firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Rajin berdoa. Bahkan melayani Tuhan. Terus kita lepas dari yang namanya masalah dalam kehidupan. No. Anda sudah mulai tersesat kalau kita berpikir bahwa orang Kristen itu lepas sama sekali dari masalah. Zero problem. No. Ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan mungkin tiap malam mungkin terkena namanya sakit penyakit. Ya. Masalah keluarga, orang tua dengan anak-anak, anak muda, masalah dengan pacar ya kan? Atau masalah enggak dapat pacar juga masalah. Banyak konflik dengan teman, konflik keuangan, masalah keuangan, konflik dalam dunia pelayanan anak-anak muda. Ya, yang satu dijadwal terus. Ya. Sedangkan yang satu enggak pernah dijadwal. Tidak sadar kalau memang suaranya enggak enak umpamanya kan. Gondok enggak pernah dijadwal. Itu bisa jadi sebuah masalah. Ya. Jadi kalau mengikut Tuhan, sadari dulu, bukan berarti Anda lepas dari yang namanya masalah. Hujan, banjir, angin tetap akan bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya. Nah, yang menjadi pembeda kita baca. Di ayat yang ke-25, pribadi orang yang pertama dikatakan seperti ini di ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Sedangkan yang satu lagi di ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena di ayat yang ke-26 katakan rumahnya didirikan di atas pasir. Kalau teman-teman masih ingat
atau enggak tahu ya, karena mungkin usia Anda enggak pernah lihat film Walt Disney atau majalah Donald Bebek ya. Kalau zaman saya ada majalah Donald Bebek, kalau enggak pun kita pasti pernah dengar cerita ini. Cerita 3 ekor babi dan serigala ya. Mereka ini selalu dikejar-kejar oleh serigala. 3 ekor babi ini. Akhirnya 3 ekor babi ini memutuskan untuk membuat rumah perlindungan. Ya, babi yang pertama, dia yang paling muda, babi yang apa berarti ya? Bungsu ya. Babi bungsu ini membangun rumahnya dengan sangat cepat. Dan jadi, dia ambil jerami-jerami, dia tumpuk sedemikian rupa, berbentuk sedikit per rumah, dia ngomong jadi. Dan dia teriak-teriak kepada kakaknya, kedua kakaknya, kalian lama banget, rumahku udah jadi. Dia ejek kakaknya yang ke-1 dan kakaknya yang kedua. Juga kakaknya yang kedua, babi yang tengah ya kan, membangun juga rumah. Tidak lama setelah babi yang pertama, babi yang kedua juga selesai membangun rumah. Cepat karena dia cuma menggunakan kayu. Jadilah rumah. 2 babi ini mengejek kakaknya yang tertua. Kamu lama banget kerjanya, bikin rumah aja nggak jadi-jadi. Babi yang pertama ngomong, rumahku ini tak buat dari batu, berat ngangkatnya. Setelah sekian lama jadilah rumahnya babi. Dan tidak lama, babi yang pakai batu tadi ya, babi sulung. Ya, tidak lama kemudian datanglah serigalanya. Menghampiri ketiga babi ini. Lokasi rumah mereka sudah terlacak satu persatu. Babi yang paling kecil yang membangun rumah dengan menggunakan jerami disamperin dulu sama serigala. Serigala dengan mudah menghancurkan, cuman ditiup. Roboh rumahnya. Kalau di cerita versi aslinya, babi kecil ini lari menuju rumah kakaknya yang pakai kayu. Ya, lari. Demikian juga serigalanya mengejar. Dia tidak meniup karena dari kayu, agak berat. Dia dorong dikit aja, rumah babi kedua ambruk. Kedua babi ini lari menuju rumah babi yang tertua, yang dari batu. Si serigala tetap dengan sombongnya, babi bisa apa bangun rumah. Dia tiup, dia dorong, rumah itu tidak roboh. Amanlah ketiga babi tersebut. Ini cerita versi aslinya yang Walt Disney buat, ya kan? Karena ini cerita anak-anak. Tapi ada versi lain, tidak ada videonya, tidak ada gambarnya, lebih menyeramkan. Babi yang pertama begitu roboh rumahnya dari jerami, serigala itu langsung memangsanya. Pernah dengar ya versi yang ini? Demikian juga babi yang kedua, ketika roboh rumahnya langsung dimakan sama serigala. Yang selamat cuman babi yang nomor 3. Lucu kalau versi yang asli dari Walt Disney, ya kan? Selamat 3-3. Tapi yang versi yang lain serem sih. Dari 3 babi tinggal 1. Kita bisa loh mungkin menjadi salah satu dari babi yang membangun rumah pakai jerami ataupun kayu. Dan kalau kita bayangkan kita dimangsa oleh serigala. Ini cuma cerita. Tapi sesungguhnya Alkitab berkata orang yang membangun di atas pasir di ayat yang ke-27 itu seperti ini katakan di bagian terakhir. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nanti ada hal yang seram juga yang nanti kita akan bahas. Siapa sih mereka-mereka ini yang membangun rumah di atas dasar batu. Ya, kita mau belajar. Di depan rumah, komplek perumahan saya, di mana saya tinggal, itu ada satu apartemen yang dibangun, yang saya tahu sih paling lama di antara apartemen-apartemen yang lain. Ya, karena kebetulan saya bekerja
seringkali bersinggungan dengan hal yang berbau apartemen. Jadi saya tahu, oh apartemen mana yang cepat jadi, yang agak lama jadinya, dan yang paling lama jadi. Apartemen yang ada di depan komplek perumahan saya itu termasuk yang paling lama yang ada di Surabaya, enggak jadi-jadi. Ya. Kenapa kok enggak jadi-jadi? Karena pertama kali saya dengar mereka gagal membangun pondasinya. Ya. Dan setelah mereka berhasil membangun pondasinya, setelah pondasinya berhasil dibangun, pertumbuhan bangunan ini apartemen ke atas kan ya, bukan ke samping. Kalau ke samping ndut manusia itu ya kan. Ini apartemen ke atas. Itu cepat banget bangunnya. Tapi lamanya di pondasinya. Ya, demikian juga orang yang membangun kehidupan kerohaniannya, kehidupannya di atas batu itu tidak instan. Mau apartemen yang normal ya. 30% pembangunan sebuah apartemen itu memakan waktu 30% untuk pondasinya saja. Yang lain-lainnya mereka membangun casingnya, finishingnya. Yang paling lama pondasinya. Demikian juga kalau firman Tuhan siang hari ini berkata bahwa yang tidak roboh dihantam angin, banjir ataupun angin, topan masalah dalam kehidupan, itu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Tidak instan. Ya, tidak instan. Nah, dikatakan seperti ini di ayat itu. Setiap ayat yang ke-24 ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Dan melakukannya. Itu seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada dua orang yang mengalami situasi yang sama. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya, tapi yang satu setelah mendengarkan dia melakukannya. Disamakan dengan orang yang bijaksana. Di terjemahan lain dikatakan juga orang yang berhikmat. Ya. Berapa banyak sih dari kita ini kita mungkin belum semua teruji. Ya, dari kita ini belum semua teruji. Mungkin ada yang baru cuman mengalami angin enggak terlalu kenceng. Masalahnya masih kecil. Anda belum teruji, ya. Tapi mungkin ada yang sudah teruji dengan usia anak-anak muda. Mungkin, saya enggak tahu. Tapi saya pastikan kalau kita mempunyai dasar yang benar, firman Tuhan yang sudah Anda terima dalam kehidupan kekristenan Anda itu, Anda terima firman Tuhan, Anda terima firman Tuhan, ditanam terus, tapi Anda melakukannya, Anda itu seperti orang yang bijaksana. Masalahnya kita sudah melakukannya enggak? Ya, akhir-akhir ini kan kita gampang sekali untuk mendapatkan atau mencari firman Tuhan. Penjelasan, ya kan? Penjabaran kitab ini, pasal ini, ayat ini, perikop ini dijabarkan. Saya enggak mengenal pribadi orang-orang yang menjabarkan kebenaran firman itu di dalam kalau kita lihat di YouTube atau dimanapun, saya enggak kenal, ya. Dan saya tidak tahu kehidupan pribadinya. Tapi kalau mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan itu begitu dalam, seandainya begitu dalam mereka mengerti, memahami, menyelidiki firman Tuhan itu, tapi mereka tidak menjadi pelaku firman tersebut, maka sia-sialah loh. Maka saya mengajak siang hari ini teman-teman semua, Anda sudah mendapatkan asupan firman Tuhan. Ya, bahkan sekarang tidak cukup seminggu sekali
Anda bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun Anda berada sekarang. Anda sambil bekerja di kantor, ya. Kalau Anda ini orang yang multitasking, Anda bisa mengerjakan, menginput data umpamanya sambil mendengarkan YouTube khotbah dari seorang hamba Tuhan. Bisa. Tapi akan sia-sia kalau kita tidak menjadi pelakunya. Anda cuma menimbun firman itu. Kalau ditanyai, kamu tahu tak ayatnya tentang memberi? Wah, langsung dijelaskan. Kamu pernah memberi? Enggak pernah. Ayatnya tentang berdoa di mana? Dijelaskan semua. Tuhan nyuruh kayak gini, doa itu kayak gini loh. Lah kamu berdoa sudah, lupa tadi malam ngantuk ketiduran. Ngomong tahu semua, pinter semua. Mungkin kalau tanyai itu bahasa Ibraninya apa sih? Ngerti. Ini bahasa Yunaninya apa? Hafal semua. Tapi tidak pernah melakukannya. Kalau kita kepingin punya pondasi yang benar dalam kehidupan kekristenan kita, mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan, itu hal yang harus juga. Tapi melakukannya itu jangan sampai tidak dilakukan. Anda tidak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa memahami. Maka harus memahami. Sekarang udah begitu banyak sarana untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Tinggal kita untuk melakukannya. Maka Anda akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Melakukan firman Tuhan. Itu sama dengan mendirikan rumah dengan pondasi batu. Yang kuat akan adanya hujan, banjir, dan angin. Amin. Nah, terus yang kedua, ya, orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Saya bacakan di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bedanya dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu ialah di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang bodoh itu orang nggak ngerti apa-apa, ya. Tapi kalau kita belajar dari terjemahan kitab yang lain, ini diterjemahkan kata moron. Kalau saya baca di bahasa Inggris, artinya kata moron itu apa sih? Bisa diartikan kembali ke bodoh. Tapi penjelasannya, moron ini orang yang berusia seharusnya sudah dewasa, tapi bertingkah seperti anak-anak. Dia tidak bisa bertingkah seperti usia pada kenyataannya. Ya. Tak bilangi, orang yang mendengarkan perkataanku, dia dengar loh. Berarti kemungkinan usianya ketika ia sudah menjadi orang Kristen sudah lama. Tapi tingkahnya masih kayak anak kecil secara rohani. Ada masalah sedikit, wah teriak-teriak, protes ke Tuhan, nyalahkan orang lain. Anda seperti orang bodoh, moron, kekanak-kanaan bahasa Indonesianya. Ya, kenapa? Karena asupan firman yang sudah Anda terima begitu banyak. Bahkan mungkin Anda mengerti, hafal, ngelontok Alkitab, tapi tidak pernah melakukannya. Anda seperti orang yang membangun rumah di atas pasir,
Kalau cerita di Walt Disney tadi, Anda seperti babi nomor 1 dan babi nomor 2. Bukan babi nomor 3 enak juga disebut babi, enggak. Tapi Anda salah meletakkan dasar di bangunan yang sedang Anda bangun. Perbedaan dasarnya adalah melakukan dan tidak melakukannya. Hari ini ayo, saya senang ketika firman Tuhan dibagikan ya hari ini melalui YouTube. Nanti yang melihat YouTube itu banyak, ya kan? Banyak. Saya senang, sedikit pun ya tidak ada masalah sih, karena YouTube kita tidak komersil, ya kan? Viewernya sedikit, nggak masalah, puji Tuhan. Yang penting firman Tuhan dibagikan. Viewernya banyak, puji Tuhan. Dapat uang dari YouTube, haleluya, ya kan? Tapi sebegitu banyak yang melihat firman Tuhan yang dibagikan via YouTube. Coba di searching di YouTube, khotbah Kristen, ya kan. Viewersnya itu begitu banyak. Banyak loh. Udah ya kan, udah semua. Tapi faktanya kenapa banyak orang Kristen yang masih bermasalah? Kenapa banyak orang Kristen di luar sana yang ketika hari ini terjadi masalah yang luar biasa. Karena ada COVID-19 ini, mereka terpental, mereka protes, bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Padahal yang dibaca, yang didengarkan, yang dilihat di YouTube firman Tuhan loh. Ayo teman-teman ya, ayo. Benih firman Tuhan, batu yang dimaksud di sini sebagai dasar dari kehidupan kekristenan kita itu harus Yesus. Ya, Rasul Paulus berkata di 1 Korintus, dasar dari rumah itu ya Yesus Kristus itu loh. Jadi ketika kekristenan kita datang ke gereja, kita datang beribadah, tapi fokusnya bukan lagi Yesus sebagai dasar, fokusnya bukan lagi Tuhan. Anda datang mencari ke gereja karena Anda mencari kesembuhan. Anda sudah menjadikan kekristenan sebuah rumah sakit. Ketika kita cari ke gereja, apalagi anak muda, gereja ada cowok yang ganteng, cewek yang cantik. Kamu pikir gereja ini biro jodoh, ya kan? Anda sudah fokusnya bukan lagi Kristus, bukan lagi Yesus. Anda ke gereja cari apa? Supaya diberkati, ke Gunung Kawi lebih cepat. Gereja itu ikut Tuhan itu proses, ya, bukan hal yang instan. Kalau mau kaya, pergi Gunung Kawi, saya sarankan, ya kan? Tapi kalau mau diberkati, ikut Tuhan. Diberkati materi, enggak. Dalam segala hal kita diberkati. Dasarnya harus Tuhan. Kehidupan kekristenan kita itu harus dasarnya batu. Batu ini bicara tentang Yesus itu sendiri. Ya, firman Tuhan yang kita dengar itu seperti benih yang ditaburkan. Firman Tuhan itu seperti benih. Ya, orang yang mendirikan di atas batu, dia menanam benih itu dalam hatinya. Dia sirami terus, dia pelihara terus. Tanah hatinya disirami, tanah hatinya dibajak. Dia kelola benih itu. Sehingga benihnya akhirnya berbuah. Tapi dengan orang yang mendirikan kehidupan kerohaniannya di atas pasir, benih yang sama ditaburkan. Tapi dia tidak pernah mengelola dengan baik. Cara nanamnya aur-auran. Sehingga yang tumbuh bukan lagi buah. Ya. Nah, kita baca beberapa ayat di atasnya.
Coba baca Matius 7 ayat yang ke-19. Kalau benih tadi yang ditaburkan dalam kehidupan setiap kita, kita tidak kelola dengan baik, kita tidak sirami, kita tidak kelola tanah hati kita dengan baik dan tidak berbuah. Karena Anda mendirikan rumah Anda di atas pasir, baca di ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat ini masih benarnya ya, masih satu kesatuan dengan ayat yang ke-24. Cuman lembaga Alkitab aja yang membaginya menjadi beberapa perikop. Ya. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang. Kalau tadi serigala itu berhasil merobohkan rumah si babi, dimakan babinya. Firman Tuhan ngomong, kamu akan ditebang kalau tidak berbuah. Kalau rumah yang kamu bangun itu roboh. Dengan kata lain, dengan perkataan yang lain, kamu ditebang dan dibuang ke dalam api. Ketika kita membaca ayat yang ke-19 ini, saya yang membaca duluan tadi malam waktu saya membuat kerangka khotbah ini, takut juga loh ya. Karena hampir setiap hari kita semua pasti mendengarkan firman Tuhan saat-saat ini. Tapi sulit banget, sulit sekali untuk kita melakukan firman Tuhan itu. Ya. Tapi ini yang Tuhan minta. Dan ketika saya membaca ini, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dan kita tidak berbuah, ditebang. Dan kita dibuang ke dalam api neraka. Ini menjadi ketakutan saya secara pribadi. Dan semoga teman-teman juga ketika membaca ayat yang ke-19 ini mulai belajar, mulai mempunyai ketetapan hati untuk melakukan firman. Bukan cuman mendengar dan mendengar saja. Ya. Di ayat yang berikutnya, orang-orang yang cuman mendengarkan firman Tuhan, ya, mereka kehidupan keagamaannya itu nek umpamai pohon diomong ya. Di ayat yang ke-19 ini kan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ya. Pohon itu bisa menghasilkan buah kalau daun-daunnya banyak juga. Karena buah itu diambil dari termasuk dari daun-daunan itu untuk membentuk sebuah buah itu. Daunnya rimbun tapi buahnya asam atau bahkan tidak berbuah sama sekali. Ya, seperti perumpamaan ketika Tuhan, bukan perumpamaan, kejadian sebenarnya Tuhan Yesus datang melihat pohonnya rimbun. Tapi ketika disamperin tidak ada buahnya. Tebang loh. Lah kehidupan orang Kristen ini hari-hari ini teman-teman semua. Anda ini seakan-akan sibuk banget melayani Tuhan. Ada yang seperti saya mungkin berbicara di depan ini. Seperti teman-teman yang mungkin bermain musik, bernyanyi untuk Tuhan, jadi WL, jadi singer. Sibuk banget. Apalagi sebelum ada wabah ini, ya kan? Jadwal pelayanannya dari Senin sampai Senin, dari gereja ke gereja, dari ibadah umum, PD, apapun, sibuk banget. Tapi Tuhan tidak melihat berapa banyak kesibukan kita. Tuhan tidak lihat daunnya, Tuhan mau lihat buahnya. Orang yang tiap hari main gitar untuk mengiringi sebuah ibadah, tidak ada jaminan pohon kehidupannya tidak ditebang. Ya. Pohon kehidupannya tidak ditebang kalau dia berbuah-buah, kalau dia melakukan kebenaran firman, kalau dia benar-benar bermain musik karena kerinduan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau dia bermain musik hanya oleh karena sebuah amplop, tebang kok.
Demikian juga pembicara-pembicara di mimbar. Pembicara di mimbar pastilah setidaknya memahami firman. Bahkan yang expert sampai S3, S4, S5 nggak tahu S berapa, Samsung udah S20 malah nih kan. Ngelontok udah. Tapi tidak ada jaminan juga Tuhan tidak menebang pohon kehidupannya. Anda seberapa paham isi Alkitab ini ketika tidak melakukannya. Tebang. Ayo coba baca lagi di ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa ya firman itu. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Orang Kristen itu sudah berhasil mengubah kata halo menjadi shalom. Ya. Selamat pagi sekarang sudah berubah jadi shalom. Ketika kita datang ibadah pagi, ya, ibadah sore, ibadah siang, umumnya kan ngomong selamat siang, selamat pagi. Kita sudah berubah menjadi beberapa kata itu halo, jadi shalom. Bagus sih. Tapi kalau ini cuma sebuah perubahan kata, rasanya nggak perlu lah ya. Kita nggak perlu menjadi seorang Yahudi untuk jadi orang Kristen. Tetaplah jadi orang Indonesia yang beragama Kristen. Bukan orang Kristen Indonesia yang ke Yahudi-Yahudian. Tapi ketika kita mengucapkan shalom, tidak salah. Tapi kalau itu cuma kita ucapkan shalom, shalom, haleluya, haleluya. Tapi perbuatanmu tidak mencerminkan kata shalom, kata haleluya. Haleluya, aku nemu duit di ATM. Orang ketinggalan, mau melakukan transaksi lagi, tapi iya, haleluya keluar banyak duitnya. Ini penggunaan kata haleluya yang kurang ajar. Firman Tuhan ngomong loh ya, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya. Berapa banyak orang mempunyai agenda ketika mengadakan mungkin KKR kesembuhan rohani, KKR kelepasan ekonomi. Yang lucu lagi KKR kelulusan UNAS. Saya bingung ya kan. Zaman dulu gak ada UNAS loh. Zaman itu ada UNAS gak ya? Gak ada ya. Cuman ketika mereka ini mengadakan KKR seperti itu. Belum jaminan loh Tuhan ngomong. Ya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita mengadakan berbagai macam KKR itu untuk Tuhan atau untuk agenda kita sendiri. Sampai Tuhan ngomong aku tidak mengenal kamu. Sebuah ibadah dibuat super megah. Ya kan? Melebihi konser. Megah banget. Diorganizer sedemikian rapi. Sampai tidak ada satu hal pun yang miss. Kita buat itu untuk Tuhan atau untuk siapa? Sampai Tuhan ngomong, nyah aku tidak kenal kamu. Lah terus ibadah yang begitu megah itu untuk Tuhan ternyata. Enggak loh. Tidak ada salahnya. Memang ibadah yang baik, yang sangat baik. Tuhan lebih senang ibadah yang terorganizer, yang bagus. Daripada ibadah yang asal-asalan.
Mungkin Tuhan ya memang lebih senang. Oh nyanyinya excellent, enak suaranya. Memuji Tuhan benar-benar. Tapi coba periksa kembali gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua bahkan jemaat Tuhan yang hari ini datang kepada Tuhan. Melakukan banyak pelayanan, melakukan ibadah-ibadah yang spektakuler. KKR yang begitu megah dihadiri berapa ribu orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang. Apakah semuanya untuk Tuhan? Apakah kita datang, jemaat Tuhan datang ke gereja, itu datang untuk mencari Tuhan atau mencari jawaban atas permasalahan kamu hari itu? Jadi ketika kamu sudah mendapatkan jawabannya, udah hilang habis itu. Ibadah udah selesai, begitu megah, lampu sorotnya keren, alat musiknya miliaran ya kan, WL-nya didatangkan khusus. PK-nya mahal banget, wes ya kan. Semua untuk Tuhan kah? Jangan sampai atas semua yang sudah kita lakukan sangat besar biayanya dan akhirnya Tuhan cuma berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Hari ini Bapak Ibu teman-teman semua ya, firman Tuhan yang sudah masuk dalam telinga kita, jangan sampai keluar ke telinga sebelahnya lagi, tanamkan dalam hati. Kerjakan bagian kita untuk menanam, menyiraminya, menumbuhkan buahnya. Sehingga ketika pada waktunya nanti Tuhan tidak berkata enyahlah engkau pembuat kejahatan. Ketika ada angin, ada banjir, ada topan, ada masalah yang paling berat pun dalam kehidupan kita. Rumah kerohanian kita, rumah kita tidak roboh. Karena dasarnya Yesus dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik WL Singer ke maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan sebuah pujian yang mungkin sudah cukup lama ya, kita nggak pernah menyanyikannya. Tapi biarlah ini menjadi sebuah doa juga buat kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh keluar dari hatimu. Mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan, ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Pujian ini berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Firman Tuhan hari ini juga berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan, setiap orang yang menyimpan firman Tuhan dalam kehidupannya, setiap orang yang setiap hari bahkan menerima kebenaran firman dalam kehidupannya, dan mereka melakukannya berdasarkan kasihnya kepada Tuhan, fokusnya hanya kepada Tuhan dalam kehidupannya, ia disebut orang yang bijaksana. Mari semua teman-teman sore hari ini, mari kita kembali fokuskan kehidupan kekristenan kita kembali kepada Yesus saja. Bukan lagi kita ke gereja, kita beribadah, kita mencari kebenaran firman Tuhan hanya sebagai sebuah motivasi. Kita ke gereja hanya mencari sebuah komunitas yang asik. Kita mendengarkan firman Tuhan hanya karena keadaan kita waktu itu terpuruk. Dan kita mencari sebuah solusi dari firman Tuhan. Ketika solusi kita dapat, firman Tuhan tidak pernah kita dengarkan kembali. Tapi ketika kita mempunyai fokus kehidupan kekristenan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, masalah itu boleh datang. Mungkin ada konflik dalam keluargamu, mungkin ada sakit penyakit yang seakan-akan tidak ada lagi obatnya, tidak ada biaya untuk mencari, untuk pengobatan. Konflik dengan teman-teman pelayananmu, masalah apapun, itu boleh datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau fokus kehidupan kita kepada Yesus, Yesus akan memampukan, Roh Kudus akan memampukan kita. Mari teman-teman semuanya, hari ini firman Tuhan berkata, rumah yang didirikan di atas batu itu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kembali kita pujikan pujian ini kembali. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kami mau melakukannya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kami pegang Tuhan dan kami mau melakukannya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu hanyalah Tuhan, terima kasih Tuhan.
Sore hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Dan biarlah kembali firman ini boleh benar-benar tertanam dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami mau mulai sore hari ini Tuhan, kami membangun sebuah komitmen untuk kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau belajar untuk melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Sehingga Tuhan, ketika apapun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik itu sebuah permasalahan dalam kehidupan keluarga kami, mungkin pekerjaan kami atau kesehatan kami, tidak menggoyahkan iman kepercayaan kami kepadamu. Sebab ketika kami mengikut Tuhan, fokus kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, MCU Tuhan, baik yang ada di rumah, baik setiap rekan-rekan kami yang sore hari ini mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Yod ini Tuhan. Tuhan melihat setiap kesungguhan hati mereka dalam melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap jerih lelah kami dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tangan-Mu jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-Mu. Baik itu studi, usaha, pekerjaan, rumah tangga keluarga-Mu. Tuhan sendiri yang menjadikan yang semua berhasil. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.